Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Mbak Cienti, Mbak Nita? Oke, baik, kita mulai aja ya, teman-teman semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di web keempat ya, teman-teman, web 4 atau web yang terakhir ya, teman-teman. Hari ini kita pembahasannya terkait praktikum tugas praktikum yang ketiga ya, yaitu mensimulasikan jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman di sini semuanya udah nginstal Cisco Packet Tracer ya. Ya, harapannya semuanya udah nginstal Cisco Packet Tracer. Nanti buat teman-teman yang tidak bisa hadir untuk hari ini, bisa dibuka melalui rekamannya. Oke, kita langsung mulai aja. Mungkin teman-teman yang hadir bisa sambil memberikan respon. Jika memang ada suara saya yang kurang terdengar atau apa, tolong dikonfirmasi ya teman-teman semuanya ya. Oke, kita langsung mulai aja. Saya share screen-nya. Oke, teman-teman semuanya bisa lihat share screen-nya ya. Oke, untuk tugas yang ketiga, yaitu kita buka dulu ya tugasnya. Nah, ini tugas tiganya ya. Jadi kita akan membuat simulasi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang teman-teman jika mau mempraktekkan ini, teman-teman harus sudah install Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini kita mulai dengan membuka Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya anggap teman-teman udah install semuanya ya, udah install. Jadi saya tinggal langsung mencontohkan atau menjelaskan terkait praktikumnya. Jika teman-teman ada yang merasa bingung dan perlu ditanyakan, langsung aja ditanyakan, boleh raise hand atau langsung aja open mic, langsung aja ditanyakan, jangan ditunggu nanti-nanti, takutnya kelupaan. Itu ya. Oke, ini kita setengah-setengah gini supaya kelihatan ya ininya apa namanya lembar kerjanya. Nah, di sini tugas pertamanya yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Nah, teman-teman pastinya di sini udah ada tools-tools yang bisa teman-teman pilih ya. Ada komputer, berarti kita pilih yang ini, kemudian kita pilih PC-nya. Di sini kita diminta untuk menyediakan 4 PC atau 4 komputer. Kita langsung sediakan aja 4 komputer kayak gini. Kemudian dia meminta lagi dibuat 1 switch. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini, switch. Nah, di sini ada beberapa pilihan switch, teman-teman bisa tinggal pilih. Di sini saya pakai yang seri 29524 dikarenakan switch yang ini port fast Ethernet-nya lumayan banyak nih. Jadi yang membedakan sebenarnya kalau mau pakai PT switch ini juga nggak masalah. Tapi ini dia pilihan fast Ethernet-nya lebih sedikit. Nah, ini fast Ethernet atau colokan LAN-nya ya. Ini virtual colokan LAN-nya ada 4. Kalau yang seri yang 24 ini dia ada banyak. Jadi kita bisa lihat fisikalnya, kemudian konfigurasinya. Ini fast Ethernet ini port-portnya ya. Kemudian ada CLI-nya, ada perintah command line-nya. Oke, langsung aja kita pakai satu aja yang ini. Jadi yang satu kita hapus.
kemudian untuk mengkoneksikan ini, teman-teman bisa langsung pakai yang ini, connection. Kemudian teman-teman bisa pilih ini ketika beda jenis, maka teman-teman kabel yang digunakan kabel apa, straight atau cross. Nah, di sini udah ada pilihannya, kabel straight, kemudian di sini ada kabel cross. Kemudian ketika teman-teman pakai automatic ini, dia akan otomatis. Jadi ketika kita pilih, klik di sini, kemudian diklik ke switch-nya, maka dia akan otomatis milih. Nah, ini yang dipilihkan adalah kabel straight ya, teman-teman. Kabel straight ini di sini kelihatan kabel straight. Kabel cross itu yang gambarnya garis-garis. Tapi kalau yang otomatis gini, kita jadi nggak tahu dia ada nyoloknya di port atau fase Ethernet yang mana. Jadi teman-teman alangkah baiknya jika dipilih secara manual kayak gini. Jadi kita bisa paskan, oh fase Ethernet 0, kemudian dicolokkan ke sini. Sini ke fase Ethernet 3. Ini kalau manual kayak gini. Oke. Nah, ke fase Ethernet 4. Ini perintahnya hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan dengan 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Nah, untuk melakukan ping di sini, ping artinya kita harus memastikan 4 komputer ini terkoneksi jaringan secara semuanya bisa connect gitu, bisa ngeping. Tentunya syaratnya mereka harus punya IP dulu. Kita klik di PC-nya, ini PC, kemudian ke desktop, IP configuration. Nah, di sini ada DHCP sama static ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih yang static. Mungkin nanti akan saya tambahkan yang ketika yang dinamis atau pakai DHCP kayak gimana. Kita cobain yang statis dulu. Untuk menyelesaikan tugas nomor 1, ini pakai yang statis. Oke, kalau statis kita tulis berarti manual ya, 192 168 1.1. Kemudian di sini subnet masknya, kemudian default gateway-nya nanti aja, DNS servernya nanti itu belum diperintahkan ya. Kita pakai ini aja untuk copy ini supaya kita nggak ngetik ulang aja. Kayak copy di sini ya. Copy PC1, kemudian kita ke PC ini tadi namanya kita sesuaikan aja ya mungkin ya. Sini PC 0, kita kasih nama PC 4 aja. Supaya PC 4 ini kita sesuaikan dengan IP-nya. IP-nya kan tadi ini 14 aja. Oke, ini kelas C ya teman-teman. Semuanya masih ingat ya, kelas C dengan jika kelas C itu net ID-nya ada di 3 oktet terdepan. Jadi 192, 168, 1 itu adalah network ID, kemudian 4 ini host-nya atau PC-nya. Jadi jaringannya, IP jaringannya itu ada di, atau net ID-nya itu ada di 3 oktet pertama. Itu ya teman-teman. Udah, kita lanjut. Nah, di sini karena ini jaringan nanti mau kita buat satu network, supaya kita lebih mudah untuk koneksi, maka kita harus C lagi dengan network ID-nya sama, yaitu ini yang 192, 168, 1 itu network ID, hostnya, nah ini kita sesuaikan dengan PC-nya. Di sini saya pakai PC 1, maka saya tulis 1. Itu ya teman-teman. Tadi ini PC 4, berarti 4, gitu. Kemudian selanjutnya, ini PC berapa? PC 2 ya. PC 2, maka kita tuliskan di sini PC hostnya PC 2. Subnet masknya, nah seperti ini, 255, 255, 255, 0. Ini sama aja 0 gini berarti dia hostnya bisa menampung sampai 254 PC. Yang 254, harusnya 256, tapi satu sebagai dijadikan IP gateway dan satu sebagai IP broadcast-nya. Jadi dikurang 2, jadinya totalnya ada 254 host. Ini sama aja dengan prefix 24 atau /24. Oke, lanjut. Kita ke PC 3. Di PC 3 kita kasih IP lagi di sini. Apa saja. Hostnya kita ganti angka 3 ya teman-teman. Kita ganti angka 3. Hostnya 3, subnet masknya sama. 255, 255, 255, 0.
Oke, kalau udah, kita coba lanjutkan perintahnya. Perintahnya di sini hubungkan port koneksi dengan melakukan ping. Kita ping dari PC1 ya, teman-teman. Kita ping pakai command prompt, kemudian kita lakukan ping 192.168.1.2 ya. Karena ini kan PC1 ya, jadi kita mau ngeping ke PC2. PC2 itu yang ada di sebelahnya. Maka kita enter. Nah, reply ya teman-teman. Artinya PC1 udah connect ke PC2. Sekarang kita coba ping ke PC3. PC3 kita enter, reply ya teman-teman. Berarti udah connect. Lanjut ke PC4. Oke, connect ya teman-teman. Nah, ini adalah jika dia pakai IP statik. Nah, tadi kan ada pilihan IP dinamis ya, atau IP DHCP server. Kita cobain untuk yang perintah masih tugas 1, tapi pakai DHCP. Saya mau pakainya DHCP karena saya nggak mau nggak mau masukin IP satu persatu, mamanya teman-teman ya. Mau pakai DHCP boleh. Jadi pakai 4 PC. Ini kita close dulu ya. 4 PC ini PC 5, 6, 7, 8. Kalau DHCP artinya kita harus punya server untuk yang mau ngasih IP, teman-teman. Di sini kita buatkan servernya yang akan ngebagiin si IP ke PC-PC-nya nanti. Oke, kita tetap pakai switch ya. Kenapa pakai switch? Nah, karena di sini portnya terbatas. Jadi kalau PC ke PC port si fast Ethernetnya tadi terbatas. Artinya jadinya nggak mungkin bisa nyambung banyak. Makanya kita perlu yang namanya switch. Jadi switch di sini kita jadikan sebagai terminalnya supaya semua PC bisa terhubung. Nah, ini ya. Nah, kita setting dulu nih si servernya. Di sini servernya semuanya kita ke desktop, kemudian IP configuration, kita ke IP statiknya, kita 192.168.10, kemudian 1. Nah, ini teman-teman, berarti ini kelas C lagi. Ketika kelas C, ingat ya teman-teman, ada di 3 oktet pertama. 192, 168, 10. Nah, itu harus sama hostnya yang akan kita variasi. Oke, ketika udah kita buat di sini IP statiknya, kemudian kita ke konfigurasi atau ke service, kita masuk ke DHCP. Artinya di sini DHCP ini si server ini akan ngasih IP ke kliennya. Oke, teman-teman. Nah, ini service-nya kita on kan. Kemudian ini start IP-nya, kita mulai dari IP 2. Nah, kalau udah kita save. Nah, sini ini ya 2, ketika 2 maka di sininya 254 tadi ya saya bilang bahwa kelas C ketika subnetnya 255, 255, 255, 0, maka jumlah klien yang boleh connect itu sejumlah 254 device atau 254 PC. Itu ya teman-teman. Ini sama dengan /24. Nah, ini contoh tabel prefix ya teman-teman. Tabel prefix. Nah, tabel prefix ini seperti ini. Jadi kalau subnet masknya 255, 255, 255, 0 itu sama dengan /24. /24 ini setara dengan 256 IP yang tersedia, tapi dikurang 2 karena 2 itu satu dipakai sebagai IP public dan satu lagi sebagai IP gateway-nya. Jadi yang bisa benar-benar dipakai 254. Nah, ini kita coba kalau /nya 25. 25 ini artinya subnet di sini berjumlah ini ya, 128. Kita tulis 128. Maka ketika kita save, dia akan berjumlah 126. Sesuai ya, 126. Artinya klien yang boleh masuk hanya 126 PC. Nah, ketika kita mau subnetting lagi, kita batasin lagi. Di network kita, hanya satu PC aja yang boleh. Maka kita masukinnya ini, /32. Di sininya kita tulis 255. Maka ketika di save, hanya satu PC yang boleh masuk. Kita coba ya, ini kita save. Kita coba.
Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan aja. /24 ini dari mana? Mungkin /24 ini dari sini ya teman-teman, dari jumlah bit biner. Jadi ini kan kalau kelas C kemarin kan ada 3 oktet ya, oktet 1, oktet 2, oktet 3. Setiap oktet terdiri dari 8 bit. Nah, ketika /nya 24 berarti ini 8 ditambah 8 ditambah 8. 8 kali 3 maka 24. Makanya dia masuknya /24. Makanya ini sisanya yang akan jadi tadi jika dikonversi ke biner di desimal maka masuknya jadinya hasilnya adalah 255 gitu. Ya 254 tadi 254 device. Itu ya teman-teman. Ini kalau ada yang tanya /24 /25 itu ngitungnya dari jumlah bit dalam 32 bit dari keseluruhan si IP ya, yang terdiri dari 4 oktet. Itu karena kita pakai kelas C, ada 4 oktet, kemudian hostnya ada di 1 oktet terakhir. Gitu. Nah, ini kalau mau PC-nya 1, ini kita cobain ya. Ini kita singkirkan lagi. 1, nanti yang akan dikasih IP hanya 1 PC aja. Sisanya nggak akan dikasih IP. Kita coba. Oke, ini udah kita save. Kita masuk ke PC 5. Di PC 5, kita ke desktop, kemudian ke IP configuration, kemudian kita kasih DHCP. Ini artinya IP-nya dinamis ya, dia harusnya dapat IP otomatis. Kita tunggu sebentar. Nah, 169 artinya dia nggak dapat IP nih teman-teman, nggak dapat IP. Harusnya dia dapatnya satu network. Networknya kan tadi 192, 168, 10. Nah, nggak dapat. Kalau kita kasih 0, di sini bisa sampai 254. Kita save. Ini kita statikin lagi, kita DHCP-in lagi, harusnya dia dapat. Kita tunggu sebentar. Masih 169, belum dapat. Kita cek lagi. 192, 168, 10, 10. Oke, kita save. Service-nya kita on. Kita coba lagi. Desktop, IP configuration, kemudian kita DHCP. 169 masih belum dapat ya teman-teman. Kalau 169 berarti nggak dapat nih. Atau kita coba yang atasnya. Kita kasih, bentar, kita coba lagi. Apakah ada yang service, desktop, 192, 168, 10, 1, 2550. Oke. Ininya statik. Terus 168. Oke, kita save. Ini kita dulu. Configuration pas Ethernet-nya, pastikan 192.168.10. Oke, statik sudah. Kita balik lagi ke DHCP, service on, kita save. Jumlah maksimumnya kita kasih 5 aja boleh. Kita save. Kemudian kita IP, DHCP. Nah, dapat ya teman-teman, 192, 168, 10, 2. Ini berjumlah 5. Dia akan dapat otomatis tanpa kita masukkan secara manual. Ini berarti IP-nya dinamis. Ini yang PC 6, kita coba lagi, desktop, konfigurasi, DHCP, dia harusnya dapat otomatis. Nih, dapat lagi ya, 192, 168, 10, 3. Jadi kita nggak perlu masukin IP satu persatu. Itu keuntungannya DHCP. Jadi yang teman-teman mungkin selama ini laptopnya dapat IP otomatis. Nah, itu karena ada router sebagai DHCP servernya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, ini masih belum dapat. Dipastikan dia harus satu network ya dengan si IP servernya. Nah, ini satu network 192, 168, 10. 192, 168, 10. Nah, ini satu network, berarti dia udah dapat. Nah, kita coba. Tadi ini 2, 3, sampai kita coba ping. Configuration desktop. Kita command prompt.
Ping 192.168.10.2 ya teman-teman. Tadi ini kan dapatnya IP-nya 2 ya. Nah, dia reply ya teman-teman. Artinya dari server ke sini connect. Kemudian tadi yang PC 6 dia dapat IP-nya 3. Oke, reply juga. Nah, ini bedanya yang statik sama yang dinamis. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini berarti tadi IP statik, kita IP-nya masukin satu-satu setiap PC, sedangkan yang di bawah adalah IP dinamis, yang dimana setiap PC akan dapat IP yang disuplai oleh si server. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke poin kedua. Buat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, ini berarti server di sini, ini servernya ya, sama yang ini. Berarti kan ini juga tadi kalau mau dikasih server, tinggal ditambahin server aja. Sekarang kita pakai yang udah ada servernya. Di sini servernya, kemudian dia minta dibuatkan HTTP terhubung ke 4 komputer. HTTP-nya ada di sini ya teman-teman, service HTTP. Nah, indeks HTML-nya kita edit. Di sini kita buat HTTP, edit. Nah, sini kita Cisco paket tracernya kita ganti. Selamat datang di kuliah jaringan komputer. Oke. Ini kalau udah kita save aja. Yes. Oke, kalau udah. Oke, udah kita save ya. Selanjutnya kita udah. Oke, kita close. Pastikan semua komputer bisa mengakses halaman layanan HTTP servernya. Ini kan tadi IP-nya berapa, teman-teman? IP-nya 192.168.10.1. Nah, sekarang kita coba akses dari PC 8. Di sini kita akses HTTP-nya. Ini HTTP ya, teman-teman, web browser HTTP. Kita akses si IP dari server. IP servernya tadi berapa? 192.168.10.1 ya, teman-teman. Kalau udah kita go. Nah, udah ya. Jadi masuk ini. Selamat datang di kuliah jaringan komputer UT. Ini R-nya typo tadi ya. Nah, ini adalah halaman HTTP yang tadi disediakan oleh si server yang ada di sini. Ini diakses dari PC 8. Kalau PC 7 mau akses juga sama, tinggal ke HTTP kemudian kita akses 192.168.10.1 ya. Selamat datang di jaringan komputer. Nah, sama ya teman-teman, mau diakses dari PC manapun, harusnya bisa, karena semua udah terkonek ke internet. Oke, ini tadi mau IP-nya dinamis atau IP-nya statik, sama aja. Kita coba yang statis ya. Yang statis, kita kasih jaringan. Ini kan tadi IP PC1 udah dipakai nih sama PC1 ya. PC1 udah pakai IP 192.168.11. Maka yang server jangan sama, nanti bentrok IP-nya atau IP konflik. Jadi kita kasih IP-nya di 192.168. Dan saya di sini pakai yang hostnya 254 atau IP yang paling belakang. Subnet masnya oke. Kalau udah, kita masuk ke HTTP. Nah, di sini di HTTP sama kayak tadi, index.html-nya kita edit aja. Oke, kalau udah kita edit, kita ganti Cisco paket tracer-nya supaya kelihatan bahwa ini webnya bukan web yang tadi. Kita ganti dengan selamat datang mahasiswa UT. Oke, kalau udah kita save ya. Oke, kalau udah kita save. Nah,
Sekarang kita coba akses dari PC 4. Dari PC 4, kita akses menggunakan HTTP. Jadi, IP server 1 ini, IP-nya 254 ya. Jangan sampai lupa, atau jangan sampai salah. Oke, laptop saya loading dulu. Oke. Oke, ini udah masuk ke PC 4, kita masuk ke IP-nya si server ini. Server ini yang tadi kita namain apa? Kita kasih IP 192, kemudian 168, kemudian 1254. Oke, kita panggil crew. Nah, selamat datang mahasiswa UT. Dari PC manapun, semuanya akan bisa mengakses si server ini dengan halaman HTTP yang sudah kita sediakan. Oke, itu ya teman-teman. Oke, jadi bedanya yang ini tadi sama yang ini. Bedanya yang ini kita pakai IP statis. Sedangkan yang ini pakai DHCP server atau IP dinamis. Oke, ya. Selanjutnya, ini berarti udah selesai yang perintah kedua. Kita lanjut ke perintah ketiga. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, di sini berarti kita butuh satu buah server DNS, kemudian satu buah server HTTP. Server HTTP udah kita punya ya, yang ini tadi kan server HTTP ya, atau server si webnya. Ini server HTTP udah ada, kita tinggal nambah satu lagi, yaitu server DNS ya teman-teman. Kita tinggal tambahkan aja satu server DNS untuk menjawab poin yang ketiga. Kita koneksikan lagi, kita sambungkan kabel lagi ke server DNS. DNS di sini kepanjangannya Domain Name Server, yang artinya tadi yang ketika kita ngakses dari PC ini harus pakai IP, nanti kita ngaksesnya udah nggak pakai IP, tapi pakai domain, kayak yang sering kita pakai ya. Jadi selama ini kan kita ketika mau ngakses web Google atau web kampus UT, itu kan selalu pakai, nggak pernah tuh diketik IP-nya. Ya, atau ketika kita pakai IP itu akan mudah lupa ya teman-teman. Makanya kita pakai IP DNS-nya atau domain name server-nya, yaitu ya langsung aja ketik ut learning.ut.ac.id. Nah, itu kan domainnya ya teman-teman. Nah, sekarang tadi web mahasiswa UT yang ada di sini kita tulis ya tadi berarti UT ini tuh kita jadikan ut.com. Nah, ini domainnya kita. Nah, di sini ini adalah si DNS-nya. dns.com. Itu aja. Oke. Domain name servernya ya. Kemudian di sini di tempat komputer pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS. DNS-nya adalah ini kita tambahkan lagi ya teman-teman. Tambahkan si DNS-nya. Tadi desktop IP. Nah, di sini kita butuh yang namanya DNS server, teman-teman. DNS server di sini yang akan kita jadikan IP servernya. Oh ya, ini DNS-nya belum kita kasih IP ya. Ini kita kasih IP dulu. Mungkin di sini saya tandain supaya nggak lupa. Tadi si ut.com ini IP-nya 192.168.1 titik berapa tadi? 254 ya kalau nggak salah. /24. /24 ini trafficnya ya teman-teman tadi. Kemudian yang ini 192
168 titik kita kasih 253 dan 24. Oke. Oh, ini kurang satu titik. Nah, ini. Oke, ini biar nggak lupa aja saya tandain ya. Jadi ini sebenarnya secara fungsional nggak ada fungsinya, tapi hanya penanda aja supaya saya nggak bolak-balik buka aja. Jadi isinya 192, 168, 1254 ya teman-teman. Oke, yang dns.com kita kasih IP desktop configuration, IP-nya kita kasih 192, 168, 1 titik berapa tadi? 253. 253. Oke, nah di sini DNS servernya, siapa yang akan jadi DNS servernya? Yang akan jadi DNS server adalah si 253 ini. Maka di sini saya tulis IP DNS servernya 192.168.253. Ini yang akan saya jadikan sebagai DNS servernya. Oke, DNS server di sini udah. Kemudian ini kita copy aja. Nah, semua PC atau semua device di sini kita kasih DNS server yang sama, yaitu 253 sebagai DNS servernya. Semua PC ya, teman-teman. Semua PC yang di sini juga ini kita kasih DNS servernya. Kemudian yang ini juga kita kasih DNS server. Tadi belum kita kasih DNS server ya, teman-teman. Nah, ini kita kasih DNS server. DNS server. Nah, ini PC 4 juga sama. Kita kasih DNS server. Oke, semua udah punya DNS server. Kalau udah, yang ini tadi udah ya. Yang pclt.com, kita kasih DNS udah. Oke. Selanjutnya, kita tinggal tambahkan DNS servernya di server DNS-nya. Di sini, kita masuk ke config, service, DNS server. Ya, teman-teman. DNS server, kemudian kita tambahkan, DNS servernya kita on-kan, kemudian namanya kita tambahkan, siapa aja yang mau didaftarkan. Tadi di sini namanya, kita mau pakai nama apa? ut.com. ut.com. Kemudian IP-nya atau alamatnya berapa? Alamatnya yang ini ya, 192.168.1254. Ini adalah DNS-nya si ut.com. Kita tinggal tambahkan aja. Masuk ya, ut.com. Mungkin kalau saya mau nambahkan yang server pt-nya ini, dns.com-nya, tinggal kita tambahkan lagi. dns.com. Saya mau nambahin satu HTTP lagi. Address-nya mungkin, address-nya adalah IP si DNS-nya itu sendiri. 192.168.1.253. Oke, kalau udah kita add. Nah, kita udah punya 2 DNS. Kalau banyak servernya, ya tinggal ditambahkan aja semua. Gitu. Oke, kalau udah, kita coba akses dari PC 4. Ini dari PC 4, kita buka web browser. Dari web browser, silakan teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan aja. Jangan sampai lupa atau kelewat, tanyain aja. Kalau udah, kita coba akses dari PC 4 ya. Ini si domainnya si ut.com. Kita coba ut.com. Tadi kan kita aksesnya pakai IP ya, 192.168.1.254. Sekarang kita pakai domainnya ut.com. Kita go, maka dia masuk ke HTTP-nya si server yang ini, 192.168.1.254. Nah, kalau kita mau akses yang dns.com, ya tinggal kita akses dns.com. Nah, kita akses. Nah, kita masuk ke ini Cisco Packet Tracer ya, karena yang ini tadi HTTP-nya belum kita setting ya, teman-teman. HTTP yang di sini belum kita setting. Ini masih default Cisco Packet Tracer, halaman HTML-nya. Jadi Cisco Packet Tracer. Jadi sama ya, teman-teman, mau pakai IP 192.168.1.254, hasilnya sama. Ini kan nanti akan masuk ke si HTTP-nya ut.com juga.
Nah, sama, tapi ketika kita harus hafal IP itu akan lebih susah, lebih gampang pakai domain it.com. Nah, seperti itu. Itu kita untuk menjawab poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Kejawab ya teman-teman. Nah, ini kalau yang statik ya. Kalau kita cobain yang dinamis. Kalau yang dinamis gimana? Kalau yang dinamis sama aja. Kita nyetingnya tinggal di siapa? Di servernya aja. Jadi masih sama dengan yang tadi. Kita tambah server satu lagi. Kemudian kita konekkan kabelnya. Kalau kita mau pakai yang dinamis nih ya teman-teman. Di sini tadi ini berapa nih? Ini kan satu ya, satu. Kita copy aja dulu server satunya. Ini kita jadikan DNS-nya. Nah, ini DNS-nya. Kemudian ini mungkin mau jadi jarcom.com. Nah, jarcom.com. Di sini kita juga sama. Tinggal buat sama kayak yang tadi, desktop, IP, jarcom.com-nya mau pakai berapa? 192.168.1.254. Atau mungkin mau dikasih dinamis dari sini juga bisa. Jadi dari sini supaya kita nggak perlu nambah-nambahin. Nih kita cancel dulu ya. Ini kan tadi si IP-nya belum ada IP DNS servernya belum ada. Kita nambahinnya dari si server ini juga bisa. Jadi tinggal kita masuk ke config, kemudian tadi ke DHCP. Nah di DHCP DNS servernya kita tinggal kasih. Kita mau pakai DNS servernya siapa? 192.168.1.1. Tinggal kita save. Nanti di sini ketika kita refresh, ini kita matikan, nyalain lagi, nanti DNS servernya langsung dapat otomatis. Ini langsung dapat ya, jadi kita nggak perlu masukin satu per satu, tinggal masukin di HCP. Nah, kayak gitu. Itu yang di HCP. Jadi sama aja ya, konsepnya sama aja, cuma bedanya klien akan dapat IP IP DHCP itu otomatis karena disediakan sama si server. Oke, itu untuk ngejawab yang poin ketiga. Teman-teman boleh mau pakai IP statis, diisi manual satu-satu, atau pakai DHCP, silahkan, sama aja, pilih salah satu. Kemudian kita lanjut ke poin keempat ya, teman-teman. Poin keempat, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Jadi kita akan bikin gambar kayak gini ya, teman-teman. Jadi di sini itu bedanya, kalau tadi kan ini satu satu network ya, satu segmentasi. Ini satu segmentasi. Nah, di sini ini dua segmentasi. Jadi jaringan ini sama ini beda. Sehingga dia butuh router untuk menghubungkan jaringan yang berbeda segmentasi. Oke, itu untuk yang praktek ini adalah yang poin 4 ini adalah menggabungkan dua segmentasi ya, teman-teman. Oke, eh, karena kalau masih satu segmentasi, ya nggak usah pakai router, langsung aja bisa gitu. Tapi kalau beda segmentasi, maka perlu router untuk menghubungkan atau disebutnya routing ya. Oke, kita langsung lanjut. Kita coba buat di sini, buat struktur gambar seperti berikut nih ya. Kita butuh dua router. Ini saya sediakan dua router. Kemudian dari dua router ini, kita sediakan PC, server. Di sini ada dua server. Kemudian satu PC. Kemudian yang satu lagi di network yang di sini, kita sediakan satu PC sama satu server ya, teman-teman. Kemudian ini kita anggap, kita kotakin aja, bahwa ini networknya berbeda. Oke, di sini saya mau pakai
Yang sini IP-nya 192. Ini ditulis gini supaya ingat aja ya teman-teman. 192, 168, 192, 168, 10, 0. Artinya ini ada di network IP network 192, 168, 10. 0 itu IP broadcast-nya ya teman-teman. Jadi lanjut. Kemudian di sini saya mau pakai 192, pakai 10, 10, 10, tes 24. Oke, kemudian antar networknya kita kasih router. Nah, sini ya router penghubung antara dua network ini. Ini kita koneksikan, langsung aja. Oke, ini ya. Jadi dua, ini kita namain dulu. Di sini ilkom.com. Domainnya namanya ilkom.com. Kemudian yang ini yang akan dijadikan sebagai DNS servernya. DNS server. Oke, kemudian yang ini kita namain domainnya pendidikan.com. Oke, ada ya di sini ada pendidikan.com, ada DNS-nya, artinya dia ya ini DNS ini yang akan menjadi penyedia domainnya. Jadi nanti semua PC bisa mau pakai domain pendidikan, domain Ilkom, itu bisa mengakses server masing-masing. Nah, semua domain ini akan disimpan di server DNS ini. Oke, kita hubungkan kabelnya ke router. Ini seperti ini. Nah, ketika networknya berbeda, kita butuh yang namanya IP gateway, teman-teman. IP gateway itu kan IP yang kemarin analoginya sebagai pintu antar network. Ibaratkan ini ruang kelas A, ini ruang kelas B, maka ketika dia mau masuk ke ruang kelas B, maka dia butuh yang namanya pintu. Pintu itu kita sebutnya dengan IP gateway. Kita kasih tanda aja di sini. IP gateway-nya saya pakai 192. Ini harus satu network dengan ini juga ya. Ini satu network dengan yang di atas. Berarti 192, 168, kemudian 10, saya pakai IP paling belakang 254. Oke, ini sebagai IP gateway-nya di sini, sebagai pintunya untuk masuk ke jaringan yang berbeda. Di sini saya tambahkan IP gateway satu lagi. IP gateway-nya ini networknya sama dengan yang ini. Berarti 10, 10, 10, saya pakai yang belakang 254. Oke. Nah, jika sudah, kita pastikan satu network connect dulu ya teman-teman. Satu network connect dulu. Ini kita kasih IP aja dulu. DNS servernya saya kasih IP dulu. DNS server. Sini DNS-nya saya pakai IP 192.168.1.1. Subnet masknya otomatis default gateway-nya adalah IP gateway yang ini, yang tadi. 192.168.10. Tadi 10 ya. Oh, ini berarti 10. Salah. Bukan 1. Beda network nanti kalau 1. Oke, salah. Berat. Ini 10, bukan 1.
Oke, default gateway-nya 192.168.10.1 254 254. Oke, 254. DNS servernya adalah IP dari DNS. Yang DNS kan sini tadi ya. DNS-nya yang ini. Tinggal kita copy aja. Copy, paste. Oke, DNS server adalah IP DNS. Default gateway adalah IP yang akan jadi penghubung antar network yang berbeda. Di sini 192.168.10.254. Subnet masknya sesuai jumlahnya kita pakai 124.0. IP address-nya 192.168.10. Oke, udah ya. Udah kita tutup yang DNS server. Ini kita lanjut ke server Ilkom. Nah, di server Ilkom di sini kita masukin IP-nya lagi. 192.168.10. Ini saya pakai 2 hostnya. Tadi kan kalau yang DNS hostnya 1 ya. Ini kita pakai hostnya 2. Kemudian subnet masknya sama 124. Kemudian default gateway-nya sama dengan yang ini. Jadi 192.168.10.254. DNS servernya kita pakai IPC DNS-nya. IP DNS-nya berapa tadi? 192.168.10. Kemudian berapa ini tadi yang di sini? 1 ya. 192.168.10.1. Ini harus teliti jangan sampai ada salah atau typo. Kalau udah, kita lanjut ke isinya. Isi kita kasih IP yang sama satu network ya tentunya. IP 192.168, kemudian 10, kemudian hostnya tadi kan itu dari 1 udah dipakai DNS, 2 udah dipakai ilkom.com. Nah, ya kita kasih 3 aja. Oke, netmasknya, default gateway-nya sama lagi 192.168.10.254. DNS servernya ya IP-nya si DNS tadi 192.168, kemudian apa tadi 10.1. Nah, ini DNS servernya. Oke, kalau udah ya semuanya, kita pastikan ini bisa saling ngeping dulu supaya ini satu networknya harus connect dulu nih semuanya. Kita cek dulu ya. Kita cek ping. Cek ping ini dari PC 9. PC 9 tadi hostnya 3 ya. Kita berarti ngeping ke 192.168.10. Berapa? Mau kemana? Ke yang Ilkom dulu mungkin. Ilkom tadi 2 ya. Kita reply ya. Oh berarti PC 9 udah connect nih ke sini. Kita lanjut, kita tes yang PC 1. Tes lagi, reply, oke. Satu network udah connect. Aman. Close. Kita lanjut ke ilkom.com-nya. Kita kasih apa namanya di ininya HTTP-nya kita edit dulu. Selamat datang. Ini siswanya biar nanti kelihatan ya teman-teman. Kita selamat datang di ilkom.com. Oke, supaya kelihatan pembedanya. Kita save. Yes. Oke, kita close. Kemudian DNS servernya kita tambahkan si ilkom.com ke DNS-nya. Ya, ke DNS. Kemudian kita on-kan. Namanya tadi apa? Namanya adalah ilkom.com.
Address-nya adalah IP-nya silkom.com. Berapa tadi? 192.168. Ada tuh 10. Berapa tadi IP ini? 2 ya, teman-teman. 2. Kita add. Oke, silkom.com sudah terdaftar di DNS server. Nah, jadi harusnya dari PC 9 kita udah bisa akses si silkom.com. Oke, kita coba. Ini, oke, kita coba silkom.com. Nah, udah ya, udah bisa PC 9 ini. Oke, ini kita sesuaikan sama soal mungkin ya. Ya, soalnya PC 0, berarti kita kasih nama PC 0 aja. PC 0. Oke, biar sama dengan yang di soal. PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 harus terhubung ke PC 1. PC 1 yang ada di sini. Oke, PC 1 di sini adalah ada di seberang atau beda network ya teman-teman. Oke, nah ini duplikat kita bisa. Karena yang atas sudah ada nama PC 1. Ini kita hapus saja ya teman-teman, supaya nggak duplikat. Ini saya hapus. Oke, yang ini saya kasih nama PC 1 sesuai dengan soal. Oke. PC 0 ke PC 1 pastikan PC 0 harus terhubung. Nah, ini kita harus connect ke sana. Artinya di sini harus kita kasih IP dulu ya teman-teman. Kita kasih IP, desktop, IP. Di sini kita pakai IP-nya 10 ini kelas A ya. Tapi kita pakai /24. /24, 10, di sini juga pakai 2. Nah, itu kalau 2 kelas A itu akan otomatis 255.000. Jadi si network ID-nya ada di oktet pertama. Ini kelas A. Default gateway-nya ini adalah gateway dari si jaringan yang ada di sini. Yang di sini ada apa? Kan 10.10.10 saya pakai 254. Itu yang akan dipakai untuk pintu dari network yang ruangan ini. Oke, DNS servernya karena kita DNS-nya ada di sana, maka kita pakai IP DNS ini. Tadi IP DNS ini kan 192.168.10.1 ya. Ini adalah IP DNS-nya. Oke, kemudian kita masuk ke server pendidikan.com. Di sana kita masukin IP juga 192.168, kemudian bukan 192 ya. Ini IP-nya adalah masih di network ini 10.10.10.1. Jadi kalau yang PC 1 kan 2 ya, kita pakai 2. Isi servernya kita kasih 1. Kemudian default gateway-nya 10.10.10.254. Ini adalah gateway dari ruangan ini, dari jaringan ini. Kemudian DNS servernya kita pakai DNS yang ada di sini, IP ini 192.168.10.1. Nah, ini ya, jadi IP-nya jangan sampai lupa IP dari si DNS servernya 192.168.10.1. Kita tandain aja biar nggak lupa. 192.168.10.1. Ini IP dari si DNS. Oke, pastikan ini juga sama. DNS-nya pakai IP sana. Kemudian server juga sama. DNS-nya pakai sana. Kemudian kita HTTP-nya kita sesuaikan lagi. Jadi supaya kelihatan pembedanya ya.
defaultnya Cisco Packet Tracer, kita ganti selamat datang di pendidikan.com. Pendidikan.com. Jadi nanti ketika diakses, halamannya adalah selamat datang di pendidikan.com. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal konekkan melalui router ini atau routingnya ya. Nah, di sini kita IP gateway ini yang akan kita daftarkan ke si routernya. Pastikan port yang kita colokin itu sesuai. Makanya kita lepas dulu ini F-panel ininya colok kemana? Oh, pas Ethernet 00 ini yang akan connect ke gateway-nya si 10.10.254. Nah, yang ini ada di fase Ethernet 1/0. Oke, nah kalau udah ingat, baru kita klik si routernya, kita konfigurasi, kemudian ini fase Ethernet 00. Fase Ethernet 00 tadi ingat ya, yang nyolok ke fase Ethernet 00 adalah gateway yang 10.10.10.254. Oke, ini kita on, tinggal masukkan IP configuration 10.10.10.254. Udah subnet masknya. Oke, kemudian lanjut ke fase Ethernet 1.0. Ini kita on kan. IP configuration-nya pakai yang 192.168.10.254. Oke, subnet masknya kita masukkan. Kalau udah, nah dia kan hijau. Kita tunggu dulu ya, sampai dia hijau. Tunggu, loading di proses. Sambil menunggu, kita masuk ke DNS server. Ke DNS, kemudian kita tambahkan tadi si DNS-nya si pendidikan.com ke service. Kemudian DNS, domain name server. Tadi Ilkom udah kita daftarkan. Kita tambah satu DNS lagi, yaitu pendidikan.com. Ya, pendidikan.com. Di IP-nya berapa? 10.10.10.1. Ini adalah IP dari server pendidikan.com. Kalau udah, tinggal kita tambahkan. Sekarang kita udah punya 2 DNS. Domain dan servernya ada 2. Oke, sudah selesai ya. Ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 ke PC1 terhubung. PC0 ini ke PC1. Ini kita tandain dulu aja ya, biar enak. PC0 itu tadi 192.168.10.3 ya, kalau nggak tahu. Kalau nggak ditulis gini jadi suka lupa. 3 ya, benar. Kemudian yang ini PC1 itu IP-nya 192, kayak bukan 192, 10.10.10.2. Ini IP dari PC1. Kalau nggak salah. Ya benar ya, pastikan benar dulu. Nah, kalau udah, kita tambah lagi mungkin yang ini 10.10, biar ingat aja 10.1. Ini adalah IP si ini. Ini kita tandain semua aja biar gampang. 192.168.10.2 ya. Cek. Oke, 10. Oke, benar ya. Oke, karena perintahnya untuk ngecek PC1 ke PC0 itu bisa terhubung, kita tinggal ping dari PC0, kita ping pakai command prompt, kemudian ping ke PC1, yaitu 10.10.10.2. Enter. Oke. Pastikan dia connect. Oke, masih RTO ya, teman-teman. Nah, oke, pertama RTO, tapi berikutnya reply. Kita coba lagi. Oke, udah reply ya, teman-teman. Tadi berarti masih delay nih.
RTO, terus reply. Sekarang ping yang berikutnya udah reply. Ping sekali lagi, kita coba ping sekali lagi. Ping sekali lagi, 10, 10, 10, 2. Oke, reply. Sekarang kita balik dari PC 1 ke PC 0. Ping 192, 168, 10, titik 3 ya teman-teman. Isinya IP-nya 3. Oke, kita reply ya teman-teman. Berarti poin 1 sudah terjawab. Poin 2, ping dari PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Udah ya, udah kita coba barusan ya. Dari PC 0 ke PC 1 udah, PC 1 ke PC 0 sudah. Poin 2 sudah terjawab. Sekarang poin ketiga, buka web browser, akses Ilkom dari PC 1. Nih, dari PC 1 kita akses ke halaman ilkom.com. Dari PC 1 mengakses ke ilkom.com yang ada di sini. Akses ilkom.com. Oke, kita go. Nah, masuk ya, selamat datang di ilkom.com. Tadi kan ini HTML-nya udah kita edit ya, selamat datang di ilkom.com. Udah, kita cobain lagi. Ini kan dari sini akses ke ilkom.com, kita cobain ke pendidikan.com. Pendidikan.com. Oke, selamat datang di pendidikan.com. Udah berhasil ya. Dari PC 1 akses ke ilkom dan ke pendidikan. Udah berhasil. Selanjutnya kita coba dari ini. Poin 3 udah terjawab berarti ya. Poin 3 yang diminta hanya PC 1 ke ilkom.com. Barusan kita udah cobain ilkom.com dan pendidikan.com. Artinya udah berhasil ke sana dan ke sini. Sekarang poin keempat, buka web browser akses pendidikan.com dari PC 0. Oke, dari PC 0 kita akses ke web browser ke Ilkom yang ada di sebelahnya berarti ya. Kita coba ilkom.com. Berhasil ya teman-teman. Dari PC 0 ke ilkom.com. Kemudian kita coba juga ke pendidikan.com. Pendidikan. Coba ke pendidikan.com. Berhasil ya, pendidikan.com. Jadi kita udah berhasil menerapkan DNS ke DNS servernya. Gitu. Oke, poin 4 selesai. Kemudian udah selesai ya laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa dan penjelasan hasil praktek yang telah dilakukan. Oke, itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman setelah semuanya udah kita coba praktekkan bersama-sama. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf Pak, saya mau nanya. Boleh silakan. Nah ini kan router, apakah misalnya routernya ini kan beda di soal juga yang dipakai. Terus saya juga mempraktikannya juga beda. Nah itu saya untuk nomor 1, 2, sama 3 itu berhasil. Nah untuk di nomor 4 itu nggak bisa ngeping juga gitu Pak. Padahal itu sudah saya masukin semua untuk IP-nya, terus default-nya, terus untuk yang DNS, terus untuk ilkomnya, pendilkom.com-nya juga Pak, pakai fast internet. Nah itu saya bingung Pak, itu kendalanya itu gimana gitu Pak? Kan ini yang di contohnya kan beda sama punyanya Bapak gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya router ini sama aja kok. Mau ini kan 1841 ya. Saya pakai router PT. Sama sebenarnya mau pakai router manapun, konsepnya sama. Yang penting kalaupun ini kita ganti, kita coba ganti ya. Mungkin atau Mbak siapa tadi namanya? Mbak Nita mau di share screen, nanti kita amatin bareng-bareng. Iya, boleh Pak. Saya bingung ya Pak. Sebentar ya Pak. Boleh saya stop share screen dulu. Coba punya Mbak Nita di share screen, nanti kita matiin bareng-bareng. Iya Pak. Kalau jenis switch-nya sebenarnya switch yang seri 24 ini bedanya portnya lebih banyak gitu aja. Kalau yang router kayaknya sama aja sih, isi menunya juga sama.
Coba Sebentar di ya. share screen. Iya, kayaknya yang ini deh. Oh, belum masuk ya, Pak? Oke, sudah. Oke, coba udah masuk ya. Coba switch ini dikeluarin ke apa namanya topologinya. Coba dilihatin topologinya dulu, rangkaian topologinya. Oh, sebentar, Pak. Saya bingung ini, Pak. Share screen desktop aja. Nanti biar kelihatan semua Cisco-nya. Jadi nanti kita lihat Gitu apa ya. namanya jalurnya. Nanti kita urutin satu-satu. Yang mana mungkin ada yang kesalahannya di mana. Iya. Oke, Sudah, Pak. udah kelihatan. Nah, ini Pak, saya Oke, bingung. kalau saat itu IP yang atas pakai IP berapa? Boleh dilihatin Yang IP server PT coba. Kalau itu udah ya yang 192.168.1.200. ya yang DNS ini udah, Pak. Terus yang ini Mm-mm. Ilkom juga. Yang Ilkom Sebentar. boleh dilihatin IP-nya. Iya, sebentar ya, Pak. Nah, ini aku pakai 192.168 yang 199 untuk bisa terhubung ke Oh, router gitu, Pak. Iya. oke. Ini berarti PC0 udah kalau ngakses Ilkom udah bisa belum? PC0 ke Ilkom bisa nggak? Si nol ke Ilkom dari Ya, tadi coba tuh ngeping. soal belum belum Gimana? bisa kayaknya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ini saya Boleh. PC0 ke ping ya, Pak. Dari tadi Iya, tuh aku nyobain terus ini gini terus, Pak. Jadi PC0 coba bingung. cek IP-nya. Boleh ditulis nggak kayak saya tadi? Di atasnya ditulis PC0 tuh IP-nya berapa sih? Oh, Si Ilkom PC0. PC-nya berapa? Supaya saya tahu bahwa itu tuh benar-benar satu network. Oh iya, Pak. Kayak yang Sebentar. DNS tuh boleh tuh kayak gitu. PC0 spasi IP-nya berapa. Nah, biar kelihatan. PC0-nya sebentar ya, Pak. Boleh. PC 192 68 1.99. terus 99. Oke, masih satu network. Seharusnya nggak masalah, aman. Telkomnya boleh ditulis IP-nya. Iya, Pak. Mm-mm. Ilkomnya kalau Ilkomnya sama ini nggak apa-apa, Pak. Sama satu network nggak apa-apa. Yang penting Iya. hostnya jangan sama. Yang penting hostnya. Hostnya satu network nggak boleh sama. Nanti IP konflik. Oh iya, ini berarti 192 168 Tuh, nah, 199. coba diketik. Bentar, 192. bentar, Pak. Tak ketik di sampingnya aja nggak apa-apa ya, Pak ya. Nggak apa-apa. Yang penting kelihatan aja. Sebenarnya kelihatan. Nanti kalau udah benar, berarti kan kita tinggal analisa yang lainnya. Apalagi nih kira-kira yang membuat nggak connect gitu. Nah, Iya. itu IP konflik. PC0 sama Ilkom masa IP-nya sama? Nggak Oh, boleh. oh itu Hostnya harus berarti beda. oh Hostnya berarti harus beda. oh alah Iya. itu terus beda, Pak ya. Hostnya Sebentar. yang berarti oktet yang paling belakang nggak boleh 99. Kalau 192.168.1-nya sama, harus sama. Benar, udah harus sama. Oh, Hostnya Pak. yang paling belakang. Ini kan kelas C Oh, nih, berarti Pak. iya. Ganti angka 99-nya diganti. Oh, angka 99-nya diganti gitu ya, Pak. Oh. Iya, Coba saya ganti dulu ya, Pak. boleh. Langsung aja kita cobain Ya biar kita langsung ketemu. 98 misalnya ya, Pak 98. ya. Boleh. Langsung ke konfigurasinya coba. Iya, Pak. Kita ke config ini saya ganti dulu. Nah, untuk yang Pendilcom ya, Pak. Pendidikan.com-nya berapa? Ini pakai 192.168.2.1. Ditulis aja coba biar kelihatan. Iya, Pak.
1.1. Oke, dia kan networknya berarti net ID-nya 192.168.2. Artinya yang PC1 juga networknya harus sama, tapi hostnya berbeda. Oh. Oh iya, berarti kesalahan saya di sini ini saya samakan semua. Berarti kalau Nggak boleh. Oh, berarti Hmm, kalau 11 gitu gak apa-apa ya, Pak? Tapi di Coba fast gimana tapi di 11-nya? fast Ethernet ya coba saya ganti 11 gitu ya, Pak. Mungkin mungkin aja bisa. Ya, coba Tak, tak kita coba. cobain. Ya, Hmm, sebentar, Pak. Saya ketik nama 2 168. 6, 2, 11. Oke, nah itu benar, boleh. Ya, Hostnya beda, networknya sama. ya. Terus untuk Lanjut. yang di itu fast Ethernet-nya itu juga Nah, sama network apa? IP gateway-nya berapa? IP gateway-nya. Yang di IP PC1. IP gateway itu penghubung antar router. Jadi di router ini kan ada masuk ke fase Ethernet berapa, FA berapa, FA00 sama FA10 strip 1 kan. Nah, Ya, itu pakainya IP gateway. IP gateway-nya dari yang Suite 3 itu IP gateway-nya berapa? Namanya dari Suite 3 192, 168, 255 seumpamanya. Ya udah, berarti setiap device, setiap PC PT dikasih IP gateway yang sama. apa belum Coba selesai? konfigurasinya boleh dikeliatin nggak? Yang Di mana, Pak? Yang router. yang ilkom.com deh, dari ilkom.com coba. Oh, yang ini. Oke, ya Yang double klik. ya sudah 19.98 ya, Pak. Udah. Ini Bentar, DNS-nya saya sudah. nggak kelihatan. Share Enggak lihat. screen-nya boleh lock screen full screen. Nggak kelihatan ini. Ini udah, Pak. Belum. Belum. Ini cuma kelihatan topologinya aja. Oh, apa gini ya, Pak? Konfigurasinya belum kelihatan. Coba share screen-nya. Di share screen desktop bisa nggak? Share screen desktop. Oh ya, Ini pakai sebentar. laptop atau pakai HP? Pakai laptop ya. Pakai laptop, Pak. Nah, pas yang Kayaknya share screen, pilihnya yang desktop supaya yang ditampilin satu layar full. oh iya. Stop sharing dulu ya, Pak. Ya, stop sharing. Pas di share screen, pilihnya yang desktop. Jangan, kalau tadi kan yang dipilih si Cisco-nya aja tuh. Ya, Nah, desktopnya aja. Jadi biar yang kelihatan satu seluruh layar. iya. Soalnya desktop ini kayaknya nggak ada kok, Pak. Oke, Pilihannya banyak ya. cuma join ini router. Iya, di window kan, Pak? Bener kan? Ke window ya, share screen nggak ada pilihan screen. Ini ada share content, terus screen. Oh ya, ada screen ada, Pak. Nah, itu Oh, ya, pilih yang screen. yang screen Nah, udah. Ini kelihatan, udah, Pak. udah kelihatan. Oh, ya ini. Udah. Oke, ini Ilkom ya. Iya, Ilkom ini coba Ilkom. ke desktop, Desktop ya, Pak. Iya, benar. ke desktop itu. Oke, desktop. Kemudian IP configuration. Configuration-nya. Oke. Nah, ini IP versi 4-nya belum diisi. IP Oh, versi 4-nya itu adalah IP-nya itu 192.168.198. oh ininya berarti kurang ini ya, Pak. Dari Iya, tadi dia saya belum ada IP-nya. balik Oke, kita isi coba. bolak-balik videonya. Oke, diisi ya. Iya, 192.168.1. 1. Oke, subnet mask-nya diklik. Yang mana, Pak? Ini. Oh ya. Subnet mask, oke, diklik. Iya. Nah, udah. Sekarang default gateway itu adalah IP gateway-nya yang jadi pintu. Nah, ini kita kasih 192.168.1 Iya. pakai angka paling belakang aja, 254. Yang gateway, Ini, Pak. yang bawah. Nah, itu ganti 254.
Ganti, yang 98-nya ganti. Ya, ganti 254. Kenapa 254? Karena kita ambilnya IP paling belakang. Kelas C, prefix 24 itu total hostnya 256 dipotong 2. Ya. Nah, itu jadinya 254, dikurang 2. Oke, Oh, udah. iya, DNS sudah. server itu IP-nya DNS. IP-nya DNS tadi berapa? IP-nya 200, DNS bener? benar Coba digeser 201 dikit. Geser dikit. Oke, udah bener. 1928. Iya, 200. 200 ya. Oke, Iya. betul. Lanjut ke... Oke, udah. Ya, close boleh. Coba cek yang PC 0. Yang PC 0-nya ya, Pak. Iya. Oke, sama kayak tadi, IP configuration ke Oh iya. desktop. IP configuration. Ya. Oh, Nah, belum sama PC kayak tadi. juga. Iya, IP address-nya masukin yang Iya. 199 itu. 192.168.1. Ya. Benar. Terus kok kok jadi berubah sebentar. Karena bentrok sama gateway-nya. Gateway-nya ganti dulu. Gateway sama DNS servernya ganti dulu. Itu yang gateway yang di bawah. Ini. Oh iya. Nah, betul. Ganti ke 256 dulu. Jadi dia bentrok. Nah, ganti 256. 256 ya Oke. Baru isi coba atasnya. IP-nya. Error. Invalid address. Atau Iya. kosongin dulu. Isinya dari atas aja nggak apa-apa. Kosong. Hapus aja dulu. Iya, Pak. Close. Oke. Ya. Close. Bawah juga close. Dihapus dulu aja. Takut Yang ini. error lagi. Iya. Hapus dulu. Oke. Baru diisi dari atas. 192, 168. Titik 1. Berapa tadi lupa. 99 itu kan itu kelihatan yang kamu tandain tulisin itu. 99 ya. Oke, itu IP-nya kan. Ya, terus Gateway-nya 192, 168. 256 gitu, Pak. Betul. 56. Oke. DNS servernya kenapa invalid gateway terus? Iya, makanya itu, Pak. Valid Atredis network. Kok error? Lah makanya aku bingung, Pak. Nomor 4. Tinggal nomor 4 padahal aku belum rekaman, Pak. Oke. Kita isi itu biarin kosong aja dulu, close dulu. Iya. Gateway-nya kita mulai dari server. DNS server. Nah, kayaknya dari DNS-nya belum ada gateway-nya. Oke, gateway-nya. Iya. Gateway-nya ini 199, makanya dia nggak mau. Oke, itu ganti dulu. Oh, gitu. Jadi 25 berapa, Pak? 256 tadi, sama kayak tadi. Karena gateway itu sama semuanya. 254 kok 256 maaf. 254. 254. DNS servernya tadi 200. Oke, ke desktop coba. Ke desktop, IP configuration. Udah oke, udah 254, udah 200. Oke. Ke service. Oke. Ke itu biarin HTTP oke udah on, udah. Ke DNS. Nah, tambahkan aja tuh dulu si ilkomnya. DNS on kan? On. Name-nya ilkom.com. Address-nya IP-nya ilkom. Oh, iya. Oke. Betul. Oke, sudah. Balik lagi ke PC 0. Harusnya gateway-nya udah nggak bentrok. Tadi dia nggak mau karena gateway-nya di servernya bukan itu. Iya, hanya dia Pak. nolak. Aku kok itu time out terus. Tak cobain. Iya. Bingung. Coba lagi. Harusnya sekarang mau dia masuk. Karena udah di set 254.
Nah, berarti tadi 192 1 168 titik yang mana sih? 1,99 ya Pak. 254 dong. Kan Oh iya. gateway. Oh iya. Lupa terus ini berarti aku bingung Gateway antara itu yang sama itu. dipakai Oh iya semuanya. gateway. Oh iya gateway-nya ya Pak. Iya. Lupa Nah, terus aku. sekarang DNS. DNS IP-nya DNS tadi yang 200. Masukin. Oh iya. 68 200. 200. Oke. Nah, udah mau kan dia? Udah nggak nolak lagi kayak tadi. Iya. Tadi Oke. Oke. Ya, Sekarang coba ping PC0 ke Ilkom. Kita lokal dulu. iya. PC0 ping Ya lupa banget. ping dulu aja. URL. Nanti setelah ping bisa connect, langsung akses pakai URL. Iya Pak. Oke. Oh, kok masuk ini sih? Sebentar Ke Pak. ping dulu aja. Itu close Iya, aja. gitu. Nah. Oke. Kita kuping. Saking banyaknya ini Pak. Iya, nggak apa-apa. Dari tadi aku nyobain terus nomor 4 belum bisa-bisa Pak. Tapi yang sebelumnya udah bisa semua ya, yang atasnya, yang 1, Ya, 2, 3. alhamdulillah sudah Udah. bisa. 1, 2, Oke, 3. aman. 92, Titik 98. 1 Oke. 199 apa yang itu ya Pak? 98. 99 kan IP-nya PC0. Ya Kita mau ngeping 98. Oh iya. Mau ngeping Ilkom 98. Oke. Ntar. Oke, Berhasil reply Pak. ya. Berhasil. Aman. Sekarang ngeping yang DNS. Iya, Ping yang 200. yang 200 bentar Pak. Oke, ping 2 titik 268 titik 1 200. Oke, Nah, berhasil masuk. Pak. Alhamdulillah. Oke, Masuk. Iya Pak. lanjut ke HTTP tadi. Akses HTTP udah bisa belum? HTTP. Oh, sebentar Pak. Kayaknya belum saya coba Pak. Harusnya udah bisa karena tadi udah kita set itunya, apa namanya, si DNS-nya. Iya, seharusnya Oke, bisa. harusnya bisa. Kita ke web browser. Mana? Oke. Refreshing biasanya. Iya, emang ada berat itu. Nah, Iya. langsung ilkom.com. com. Tuh. Nah, Oke, masuk ya. masuk Pak. Sekarang ke router, setting ke router supaya bisa connect ke pendidikan.com. Kita kan baru satu network nih, baru Iya. si networknya 192.168.1. Iya. Coba masuk ke router. Router. Nah, di router itu bentar, router Ethernet. Coba itu yang kabel yang ke switch cabut dulu, colokin lagi, dia nyoloknya kemana? Yang ini Pak. Yang atasnya lagi, atasnya ini. lagi, sebelahnya ke bawah, yang Ini. segitiga hijaunya. Nah, segitiga hijau atasnya. Oh iya, Lihat. ini. Nah, Yang itu. ini. Oh Betul. ya. Klik ya. Klik. Iya, betul Pak. Saya hapus ya Pak. Jangan dihapus, dipindah aja. Oh, Cancel aja dipindah. dulu. Jadi kita kan nggak tahu dia nyoloknya ke fase Ethernet berapa tuh.
Iya, Nah itu klik, colokin lagi ke router, router. klik. Nah, oh dia jenisnya bukan pakai fast Ethernet aja deh, jangan pakai gigabit, itu suka delay. Ganti aja Oh, routernya. iya iya Pak, siap. Dia nggak, yang seri ini nggak ada fast Ethernetnya ternyata. Iya, Hapus saja. sebentar saya Nah, klik. hapus dulu. Ininya Sebenarnya sama juga. aja. Routernya sekalian hapus. Iya. Kita ganti yang ada port fast Ethernetnya aja, Oh iya. supaya lebih lebih banyak samanya gitu. Yang Sebenarnya yang sama. yang Boleh router pakai yang router PT. PT. Ada router PT. Nah, Ada. udah tempel di situ. Oh, yang ini. Oke. Nah, sekarang colokin pakai kabel lagi. Manual aja biar kita Oh, tahu. ini aja. Ya, manual aja. Pakai strike, colokin ke switch. Nah, boleh. Ini Fast Ethernet net. 00. Oh, iya. Oke. Klik, Ke colokin ke switch. switch. Oke. Nah, Fast Ethernet 04 ya, Pak. 04 boleh. Ya. Oke. Nah, sekarang yang satunya. Colokin lagi. Kok lemot. Gak apa-apa, Pas emang berat Ethernet nih. Oke, iya, 10 ke situ. Nah, ke 10. Oke, 01. kita sambil ingat-ingat. Yang nyolok ke switch 3 itu adalah fast Ethernet berapa tadi? 000. 00. Oke, kita klik routernya. Loh, kok Gak apa-apa. Oke, nah, 00 ya, Pak? Iya, iya 00. betul. Routernya klik. Router ya. Nah, di sini kita ke konfigurasi. Config Nah, buka fast Ethernet 00. ini. IP gateway dari switch 3 berapa tadi? Masih ingat nggak? Dari switch 3 IP-nya 192 Ya, 168 168. 254 ya, Pak? Betul sekali. Ya, 254. 54. Oke, Terus subnet masnya sudah di kita on on dulu. Betul, di on. Oke, masuk ya udah. Tinggal satunya lagi. yang ini Yang 10. 10 adalah IP gateway dari switch 2. Berapa? 92 92. 168.1256. Net ID-nya bukan satu loh. Ah, Satu itu bukan 192.1681. Tapi berapa net ID-nya? tadi 192.168.2. oh iya, Pak. Iya, 2 ini apa? Lupa. 2. Oh, ya Allah. 2 Nah, iya. baru titik 256. 256. Iya. 256, 254. 254 aja nih. 254 aja. 254 aja. Tadi yang atas 254 atau 256? 254. Oke, iya betul, 254. Oke, subnet mas. Ini Klik, sudah on buka. kan? Ya. Oke, cek lagi yang 00 tadi benar 254 nggak? Pas Ethernet 00-nya. Ini yang atasnya. Atasnya tadi. Yang di router. Oh, Bukan yang di router. iya, heeh. Di router Yang di lupa. router, pas Ethernet 00-nya, klik. Iya, Oke, ini udah benar. 154. Oke, sekarang setting yang PC 1 sama pendidikan.com sama kayak yang di atas tadi. Masih ingat nggak? Cobain. Saya Iya, liatin. iya, Pak. Desktop. Nah, ini di 12 Dua. kayaknya ini sama. Kenapa itu Satu. IP address-nya bukan 2 loh? Iya, salah, Pak, ini. Oke, benerin. Ini dulu. IP address yang di 2 ya, Pak? Oh iya, dari server aja nyetingnya. Biar nanti nggak bentrok kayak tadi. Tadi kan kita dari PC Iya, bentrok. Dari server iya, aja iya. dulu. Nyetingnya dari server. Nah, tuh error kan. Iya. Oke, nyetingnya dari server biar nggak error.
Oke, server dicek lagi. IP configuration. Ini 100. Nah, Sudah. IP-nya masih salah itu. Ganti 254 tadi. Betul. Ini sudah. Kayaknya sudah ya, Pak. IP versi 4-nya masih salah. Kan itu net ID-nya bukan 1. 200 gitu ya. 2, itu sih yang kamu tulis 2.1. Oh iya, Pendilkom. Oh. Iya Pak, iya. Iya, pendidikan.com 2.1. Iya. 2, 254, 19216. Ya, oke, sip. Kadang bingung antara IP terus gateway kayak gitu loh, Pak. Jadi aku bingung. Pokoknya gateway itu satu dipakai semuanya gitu. Gateway itu dipakai satu network, itu pakainya satu gateway. Kalau server, satu dipakai semuanya. Semua beda network pun dipakai bareng-bareng. Gitu. Gateway satu Oke. untuk semua ya, Pak? Gateway satu untuk semua satu network. Kan networknya ini 192.168.2. Nah, Iya. gateway-nya semua yang net ID-nya 192.168.2 itu satu gateway. Karena dia IP pintu, kan analoginya itu buat pintu buat masuk ke jaringan yang berbeda. Oke, udah benar. Lanjut ke PC 1. Oke. Tadi 254. Oke. Kayaknya sudah. Ya. Masuk. Udah. Sekarang ke DNS server. Tambahkan DNS-nya si pendidikan.com. Nah, Namaku kok pendilkom.com, Pak? Nggak apa-apa, Pak? nggak apa-apa. .com. Ini tulis 2.1. Oke, tambahkan. Oke, udah ya. Coba cek di perintahnya. Siapa mau koneksi siapa tadi? PC 0 mengakses pendil.com. Ini PC 0 ke Pendil.com. pakai Boleh HTTP. pakai web? Boleh. Kan tadi udah didaftarin DNS-nya. Iya. Agak lemot, Pak. Maaf. Gak apa-apa, emang berat. Iya, soalnya aplikasinya banyak, Pak. Pendil.com. Oke, diakses. Bisa? Nah, Oke. sudah berhasil, Pak. Alhamdulillah. Sudah, berarti semuanya udah bisa connect ya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Yang lain ada kendala? Boleh ditanyakan? Aman yang lain? Oke, jika tidak ada mungkin dicukupkan ya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Sementara cukup sih untuk saya, Pak. Oke, cukup Sudah ya, Mbak terjawab Nita. banyak. Terima Oke. kasih banyak, Bapak. Sama-sama, segera di-upload dari tugasnya ya. Kalau Ya, udah, Pak. segera di-upload. Baik, Oke, Pak. buat yang lain, kalau udah nggak ada pertanyaan, buat yang tidak mengikuti, nanti bisa dilihat di rekamannya, nanti saya upload. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih, semangat selalu buat tugasnya. Semoga lancar nanti sampai ke UAS-nya ya, ini tinggal UAS, udah tugas yang terakhir. Ya, Jika ada yang tugasnya belum ngumpulin atau belum ke ini,
chat aja ke saya, boleh di chat aja di LMS-nya, langsung di chat aja, Pak saya belum ngumpulin tugas ini, nanti bisa disusulkan. Pokoknya tugas harus ngumpulin semua, jangan sampai nggak ngumpulin karena dampaknya bisa jadi nilainya E. Gitu ya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.